Di video kali ini kita akan membahas Phantom. Kenapa? Karena singkatnya ada yang request di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman yang pengen dibahas tokennya ataupun koinnya, tulis aja di kolom komentar. Kita akan pertimbangkan kira-kira menarik nggak untuk dibahas. Nah sekarang kenapa kita bahas Phantom selain ada yang request? Karena menurut saya cukup menarik. Bagaimana potensi dari Phantom setelah ditinggal Andre Cronje. Walaupun sebenarnya udah banyak yang bahas, tapi saya rasa mungkin ya kayaknya kurang sedikit detail. Nah, kita akan mencoba mendetailkannya dan mengupasnya apa saja yang sudah dilakukan Phantom dan kenapa Phantom masih cukup menarik untuk dipegang dalam jangka waktu yang panjang. Kita akan bahas itu semua sekarang. Phantom didirikan pada tahun 2018. Kita harus akui bahwa Phantom itu terkenal karena Andre Cronje. Seperti kita tahu, Andre Cronje itu adalah seorang pengembang DeFi. Dan karena dia juga, Phantom itu akhirnya memiliki banyak aplikasi terdesentralisasi di ekosistemnya. Andre Cronje itu memiliki jabatan sebagai penasihat teknis di Phantom sampai akhirnya ia keluar kemarin. Phantom berbasis DApp yang memfasilitasi ekosistem finansial terdesentralisasi. Phantom memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan EVM atau Ethereum Virtual Machine. Karena hal itu juga, karena memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan EVM, itu memudahkan para pengembang aplikasi memindahkan aplikasinya ke Phantom dari Ethereum maupun juga membuat aplikasi langsung di Phantom hanya dengan beberapa klik saja. Teknologi inovatif seperti DApp itu membuat Phantom dapat memproses transaksi hanya dalam waktu 1-2 detik saja. Cukup cepat, bahkan menurut saya sangat cepat dibanding banyak mayoritas altcoin lainnya ataupun rantai jaringan lainnya. Kemudian ada ABFT dan juga Lekasys. Karena dua hal itu juga membuat Phantom itu semakin bisa lebih cepat dan juga biayanya itu relatif murah. Karena tiga inovasi itulah dari DEX, kemudian ABFT, kemudian Lekasys membuat Phantom ini semakin cepat. Total, Phantom itu mampu memproses 20.000 transaksi per detik. Sangat cepat ya sebenarnya kalau kita perhatikan. Tetapi, ada tapinya nih. Walaupun dia mampu memproses 20.000 transaksi per detik, karena dia memanfaatkan EVM ataupun Ethereum Virtual Machine, pada platform smart contract-nya, akhirnya Phantom itu hanya mampu memproses ratusan transaksi per detik aja. Jadi nggak murni 20.000 transaksi per detik. Ya wajar karena kita tahu EVM itu memiliki banyak batasan. Walaupun begitu, karena EVM juga itu membuat Phantom memiliki pertumbuhan yang bisa dikatakan relatif lebih cepat dibanding banyak altcoin lainnya. Kemudian gini, kita harus tahu kenapa kita masih mau megang Phantom. Jika seandainya teman-teman mau pegang dia lebih lama ya. Terutama kita harus tahu apa yang sudah dia lakukan sepanjang tahun 2021 sampai saat ini. Atau sampai ketika video ini dibuat sekitar bulan Maret tanggal 28. Yang pertama, 10 Agustus 2021, Phantom telah mengumumkan bahwa ia membuat sebuah program insentif sebesar 370 juta token FTM. Apa inti insentif dari Phantom ini? Intinya Phantom itu ingin banyak DeFi berjalan di rantai jaringannya. Kemudian DeFi itu membuat banyak ataupun peningkatan pada TVL dari Phantom itu sendiri. Nah, pada bulan Novembernya, TVL Phantom meningkat secara signifikan. Peningkatannya cukup luar biasa, sekitar 6 kali lipat daripada TVL sebelum program insentif itu dilakukan. Kemudian pada 23 November 2021, Phantom mengumumkan dengan bangga bahwa ternyata rata-rata konsumsi energi Phantom selama 1 tahun itu lebih rendah dibanding rata-rata konsumsi energi satu rumah di US. Rata-rata dalam setahun Phantom hanya menggunakan sekitar 8.200 kW, sedangkan rata-rata dalam setahun rumah di US itu menggunakan 10.700 kW. Jadi kalau kita data itu sebenarnya cukup efisien ya Phantom. Karena kenapa? Karena Phantom sedunia selama setahun dibandingkan dengan satu rumah atau rata-rata satu rumah di US dalam 1 tahun penggunaan listriknya. Pada tanggal 3 Desember 2021, Phantom juga mengumumkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Celysk. Awalnya nih ya, sebenarnya itu Celysk diharapkan dapat mempromosikan solusi berbasis Phantom di Bangladesh. Dalam jangka panjangnya nih, Celysk itu ingin mengintegrasikan Phantom dalam berbagai proyek lainnya di tempat yang lain juga. Jadi Celysk itu memang diharapkan sebagai mitra Phantom untuk mempromosikan solusi berbasis Phantom di berbagai perusahaan dan juga di berbagai tempat di belahan dunia lainnya.
berdasarkan ketentuan perjanjian yang telah dibuat, Celis itu akan mempromosikan adopsi Phantom atau adopsi smart contract-nya milik Phantom di perusahaan, kemudian di pemerintah, kemudian juga di mitra-mitra Celis lainnya. Terutama nih untuk industri layanan seluler dan juga keuangan di Bangladesh. Phantom akan melibatkan Celis sebagai mitra implementasi eksklusifnya dan mendukung perusahaan dengan sumber daya global terbaiknya dalam desain dan implementasi solusi. Kemudian masuk tahun 2022 nih, pada tanggal 6 Januari tepatnya, Andre Cronje merinci proposalnya untuk token berbasis emisi baru yang akan didistribusikan ke 20 proyek teratas di Phantom. Sejak saat itu, Phantom telah mengalami peningkatan minat protokol yang ingin diluncurkan ataupun ingin bermigrasi di rantai jaringan Phantom. Nah, ini nih yang sempat ngebuat heboh. Pada tanggal 6 Maret 2022 kemarin, Antonell mengumumkan bahwa dirinya dan juga Andre Cronje itu akan memutuskan berhenti dari kripto atau dari ruang kripto secara keseluruhan. Karena hal itu juga jelas banget ya, harga Phantom itu langsung drop. Nggak drop banyak banget sih, tapi tetap mengejutkan banyak orang ketika saat itu. Bahkan di suatu grup di Telegram itu sampai ada yang mengatakan Phantom rug pull. Lucu banget sih sebenarnya, saya juga kaget ada orang ngomong kayak gitu ya. Tapi saya tahu itu hanya sekedar bercanda untuk manasin orang-orang aja. Tapi untungnya 5 hari berselang atau tepatnya tanggal 11 Maret 2022 kemarin, Phantom Foundation telah mengeluarkan pernyataan resminya tentang keluarnya Antonell dan juga Andre Cronje. Tepatnya ada 9 poin yang mereka keluarkan dalam pernyataan itu. Tapi ada yang menarik buat saya itu hanya di poin 4, 5, dan 8. Kenapa? Pada poin 4 intinya Phantom Foundation menjelaskan dengan cukup jelas dan detail bahwa Andre Cronje itu tidak pernah menjadi pengembang inti dari Phantom. Bahwa Andre Cronje itu hanyalah sebagai penasehat teknis, bukan pengembang inti, bukan sebagai orang yang benar-benar ataupun sebagai seorang diri yang mengembangkan Phantom dari nol. Mereka tegaskan bahwa mengembangkan Phantom dari nol seorang diri itu adalah suatu kemustahilan. Di poin 5 intinya juga Andre Cronje itu tidak mungkin mengembangkan Phantom sendirian. Sedangkan pada poin 8 intinya Phantom itu telah merekrut orang-orang baru dan pekerjaan di Phantom, proyek-proyek di Phantom itu berjalan normal seperti biasanya, berjalan tetap memiliki masa depan dengan juga tujuan yang jelas. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa Andre Cronje itu adalah seorang penasihat teknis, tidak lebih daripada itu. Phantom akan terus berjalan karena Phantom itu dikembangkan oleh lebih dari 40 pengembang. Kemudian CEO-nya ataupun juga Michael Kong, dia itu sebenarnya adalah seorang spesialis di EVM. Jadi tidak ada masalah dengan keluarnya Andre Cronje karena Phantom masih memiliki banyak developer yang handal, termasuk juga CEO-nya bukan orang sembarangan ya. Dan mungkin ini banyak yang nggak tahu juga bahwa Phantom itu sebenarnya telah bekerja sama dengan banyak akademisi dari seluruh dunia. Untuk teman-teman yang masih khawatir ketika ingin memegang Phantom dan jangka panjang, mungkin bisa cek link di kolom deskripsi. Di situ saya taruh linknya tentang pernyataan lengkap dari Phantom Foundation tentang keluarnya Antonell dan juga Andre Cronje. Kemudian ketika videonya dibuat, Phantom Unique Address itu ada sekitar 2.600.000. Terlihat jelas pertumbuhannya meningkat dengan tajam. Menariknya, jika kita lihat Phantom Daily Transaction pada tanggal 12 September 2021, itu terdapat 1.800.000 transaksi. Atau bisa dibilang itu tuh sebenarnya ATH-nya untuk daily transaction di Phantom. Kemudian terlihat penurunan sampai pada tanggal saat ini, yaitu tanggal 27 Maret, itu tercatat ada sekitar 750.000 transaksi. Artinya, ini cukup jelas bahwa ada penurunan transaksi di Phantom sebesar 58% dari 12 September 2021 sampai 27 Maret ini. Jadi, penurunan transaksi di Phantom itu bukan karena Andre Cronje, toh itu sudah turun dari mulai tanggal 13-nya. Satu hari setelah tanggal 12-nya ya, itu sudah mulai turun sampai saat ini sudah 58% penurunan transaksi di Phantom. Tetapi kalau kita balik lagi ke Phantom Unique Address-nya pada tanggal 12 September, itu hanya ada sekitar 654.000. Nah, kalau dari 12 September 2021 itu, Unique Address-nya ditarik sampai hari ini tanggal 27 Maret 2022, itu ada peningkatan sebesar 291%. Unique Address-nya ada peningkatan sebesar itu loh. Artinya juga dalam rentang waktu 6 bulan, itu ada penambahan orang-orang yang memegang Phantom. Ada penambahan kepercayaan dari pelaku retail tentang Phantom.
Sekalipun Andre Cronje kemarin mengumumkan mengundurkan diri dari Phantom ataupun berhenti dari CryptoSpace, pemegang Phantom tidak serta-merta langsung drop. Pertumbuhan seperti ini tidak bisa diabaikan loh. Pertumbuhan pemegang Phantom atau unique address kemudian juga dibandingkan dengan transaksi hariannya, itu jelas bahwa tetap ada pertumbuhan pengguna, ada pertumbuhan kepercayaan tentang Phantom di sini. Bahwa nyatanya semakin banyak orang menggunakan Phantom. Bahwa nyatanya semakin banyak orang percaya dengan Phantom. Itu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu Anda dalam melakukan riset. Thanks for watching.